Perhatikan gambar di hadapan kalian. Ada anak-anak yang sedang melakukan olahraga. Ada yang sedang bermain voli, bermain bulu tangkis, ada juga yang sedang bermain basket. Sekarang ibu tanya, apakah kalian sering melakukan olahraga? Wah, jangan-jangan selama di rumah kalian belum pernah berolahraga ya? Olahraga itu sangat penting loh bagi tubuh kita. Karena dengan berolahraga, otot di tubuh kita akan tetap lentur. Dan olahraga juga menambah kesehatan tubuh kita. Jika tubuh kita tidak berolahraga, maka otot kita akan terasa kaku. Nah, sekarang tahukah kamu apa saja kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia? Perhatikan penjelasan berikut. Kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia, di sini ada 4 yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama ada hipertrofi, kemudian ada atrofi, ada stiff atau kaku leher, dan ada tetanus. Sekarang yuk kita bahas satu persatu. Pertama adalah hipertrofi. Nah, hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan yang terus-menerus secara berlebihan. Bisa kamu lihat di sini, lihat panahnya, ini adalah gambar otot yang normal. Sedangkan gambar yang sebelah kiri ini, yang di panah ini adalah otot yang hipertrofi. Bisa hipertrofi karena otot ini terus-menerus bekerja atau terus-menerus diberikan kegiatan. Nah, ini juga contohnya, yang ini adalah, yang di panah ini adalah otot yang normal, sedangkan yang sebelahnya ini adalah otot yang hipertrofi. Jadi hipertrofi itu ototnya membesar ya, dan menjadi lebih kuat karena selnya terus-menerus diberikan kegiatan. Yang selanjutnya ada atrofi. Perhatikan di sini, atrofi adalah kebalikannya dari hipertrofi. Nah, lihat yang ada di gambar ya. Kalau atrofi itu adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi ototnya bahkan menurun. Perhatikan di sini ada gambar otot yang normal ini seperti ini. Sedangkan pada otot yang atrofi ini ototnya mengecil. Nah, kelainan ini disebabkan oleh makanan yang buruk, sirkulasi udara yang buruk, dan otot tidak digunakan atau karena ada penyakit yang memang merusak sel saraf otot. Ya, jadi kalau tadi hipertrofi ototnya membesar, kalau atrofi ini ototnya mengecil, melemah, dan fungsinya bahkan menurun. Perhatikan di sini, ini adalah perbedaan sel otot normal, atrofi, dan hipertrofi. Yang paling atas ini adalah bentuk sel otot yang normal. Sedangkan yang kedua ini adalah sel otot yang terkena atrofi atau sel otot yang mengecil. Seperti ini ya, ciut ototnya. Sedangkan yang hipertrofi ini adalah sel otot yang membesar. Ini terlihat 2 kali lipat dari yang normal ya. Kemudian yang selanjutnya ada stiff atau kaku leher. Kita mungkin suka merasa ya lehernya tegang atau kaku. Nah, kelainan ini karena adanya peradangan pada otot leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau mungkin ada kesalahan gerak. Ya, jadi otot kita cedera sehingga merasa sakit. Yang selanjutnya ada tetanus. Nah, tetanus ini adalah kelainan otot yang disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya Clostridium tetani. Tetanus ini menyebabkan otot menjadi kaku dan kejang-kejang. Penderitanya jadi kejang-kejang. Kakunya otot ini akan menyebabkan rahang si penderita mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Jadi rahangnya ini terkatup rapat nih seperti yang di panah ini, tidak bisa terbuka dan tubuhnya kejang-kejang. Jadi penderita tetanus akan mengalami kejang yang berupa kekakuan otot ya. Kakunya otot ini akan menyebabkan rahangnya ini terkatup rapat.
Nah, pernah tidak kamu mengalami sakit leher saat bangun tidur? Biasanya kalau sakit leher saat bangun tidur kita menyebutnya sebagai salah bantal ya. Mungkin namanya bukan salah bantal tapi salah posisi tidur, tapi umumnya di masyarakat disebutnya sebagai salah bantal. Bagaimana ya cara mengatasi yang disebut dengan salah bantal? Di sini sebelum tidur posisi tidurnya itu harus nyaman. Kemudian jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi atau keras. Kemudian jangan tidur menggunakan kipas angin yang langsung mengarah ke tubuh. Dan tidak tidur di atas kasur yang keras. Ya, ini adalah cara-cara mengatasi salah bantal. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang komik. Nah, ini ada komik seorang anak yang sedang membahas tentang salah bantal. Ya, salah bantal sering terjadi pada saat bangun tidur. Apa penyebabnya? Salah posisi tidur. Nah, kamu lihat di sini, bisa kamu lihat satu kotak ini disebut dengan satu frame. Nah, perhatikan di sini ada 4 kotak. Berarti dalam komik ini ada 4 frame. Ya, satu kotak ini namanya satu frame. Kalau ada 4 kotak, berarti ada 4 frame. Kemudian yang ini, yang ada tulisannya, ini namanya balon kata. Ini namanya balon kata ya, yang ada tulisannya. Coba di sini ada berapa balon kata? Kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Dalam komik ini terdapat 4 balon kata, dan terdapat 5 balon kata dan terdapat 4 frame. Apa saja ya ciri-ciri komik itu? Komik itu hadir untuk menyampaikan cerita. Kemudian ciri-ciri komik yang kedua adalah proporsional, yaitu teks dan gambarnya membuat pembaca langsung seperti terlibat di dalam cerita. Kemudian menggunakan bahasa percakapan, yaitu bahasa yang digunakan sehari-hari. Dan biasanya komik itu bersifat kepahlawanan. Jadi cenderung membuat pembacanya mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Kemudian ciri-ciri komik selanjutnya, penggambaran wataknya itu sederhana. Tujuannya supaya pembaca dapat memahami pesan dari cerita. Dan yang terpenting, ciri-ciri komik adalah mengandung humor. Baik, cukup sekian ya penjelasan Ibu pada pertemuan ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.